kalau kita itu tidak penuh dengan kehati-hatian, tidak bermanfaat waktu kita gunakan, itu kita akan dimakan oleh sang kolo atau sang waktu. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengsle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Alam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, pemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan saya, Hari Nugroho, dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Masih kita berbincang-bincang dengan keris dari tangguh-tangguh atau era wilayah Jawa Tengah. Khususnya ini nanti kita akan berjumpa dengan keris dari Tangguh Mataram. Tapi kalau nggak salah ini Mataramnya adalah Mataram awal atau Mataram Senopaten. Jadi keris ini adalah keris yang cukup langka menurut saya, karena umumnya keris itu adalah berdapur satu. Kalau ini dapurnya selewah atau berdapur dua. Jadi di sisi satu dia berdapur parung sari, di sisi yang lain dia berdapur korowelang. Mari kita sama coba kita buka kerisnya seperti apa. Nah, ini keris tadi saya bilang dapurnya yang selewah, tangguhnya itu tangguh dari Mataram Senopaten. Kemudian dia punya dapur itu adalah parung sari dan korowelang. Dan pamornya ini adalah waswutah atau beras tumpah. Kalau kita perhatikan, ini keris parung sari itu, ini ya, saya balik ya, keris parung sari yang sisi sini. Sisi mukanya ini adalah keris parung sari. Jadi keris parung sari itu yang membedakan dengan keris sangkelat itu dia sangat mirip. Jadi looknya dia 13, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di ujung. Kemudian yang membedakannya adalah dia punya lambe gajahnya itu 2. Jadi di sini itu ada lambe gajah yang 2. Kalau yang keris sangkelat itu lambe gajahnya 1, kalau ini lambe gajahnya 2. Kemudian dia juga punya kembang kacang, dia punya jalen, dia punya sogokan, kemudian dia punya kruingan, dan dia juga punya pejetan. Ini di depan ini ada sogokannya, ini kan 2 gitu ya. Nah, itulah keris berdapur parung sari. Kemudian, kenapa saya bilang bahwa keris ini berdapur selewah? Saya balik. Nah, di sisi sini dia nggak punya sogokan. Di sini ini polos, nggak ada sogokannya. Kalau tadi kan di sisi yang satunya ada sogokannya. Sehingga kalau dapurnya demikian, ini adalah dapurnya adalah korowelang. Nah, kemudian tinggal kita melihat. Jadi keris look 13 berdapur parung sari dan berdapur korowelang, apa sih maknanya? Kenapa kok sampai harus dibikin berdapur 2?
Kalau coba saya tangkap dari apa yang dibuat oleh Empu, mungkin dengan maksud-maksud tertentu. Parung Sari itu artinya adalah lembah yang berbunga. Jadi lembah tapi tumbuhi dengan aneka bunga, sehingga lembah itu menjadi sebuah lembah yang indah, lembah yang menyenangkan. Itu kayak melambangkan sebuah rasa syukur, sebuah keindahan, sebuah kesucian hati gitu ya. Karena tadi kalau kita berada di lembah yang berbanyak bunga gitu kan, itu kan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menimbulkan kegembiraan, sehingga dari situ kita akan bisa kemudian merasa senang dan mensyukuri terhadap keberadaan kita di tempat tersebut dengan keindahannya. Beda halnya kalau kita berada di lembah, tapi lembah itu adalah lembah yang mungkin gersang begitu ya, itu panas gitu, itu suasana hatinya pasti beda. Jadi ini menggambarkan suasana hati yang senang, suasana hati yang ujungnya adalah bersyukur karena indahnya keadaan di tempat tersebut. Jadi lembah yang punya banyak tanaman-tanaman berbunga gitu. Nah, itu semua sebetulnya itu rasa senang, rasa syukur, itu sebetulnya bisa kita munculkan dimanapun kita berada. Artinya tergantung bagaimana kemudian kita memaknai setiap persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah gitu ya, artinya kita kemudian selalu ada rasa syukur. Kalau di orang Jawa itu ada istilahnya selalunya untung gitu. Jatuh misalnya, untung yang lecet cuma dengkulnya atau lututnya gitu ya. Kemudian misalnya lagi jatuh dari motor ya, untung yang rusak motornya orangnya nggak apa-apa. Nah itu sebetulnya ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu kita melihat dari sisi positifnya gitu. Jangan kemudian kita melihat dari tadi, aduh motornya rusak gitu ya kan, aduh dengkulnya sakit. Nah bukan, kita ngelihatnya dari sisi positifnya. Nah kemudian dikaitkan dengan tadi satu lagi, dapur Korowelang. Ini Korowelang mungkin istilahnya juga bisa diartikan perkoro, piweling, lan piwulang. Jadi hal-hal yang bisa diajarkan. Atau Korowelang juga bisa diartikan kolo, itu Betara Kala, artinya sang penguasa waktu. Atau kita bisa artikan waktu dengan welang. Welang itu biasanya kalau di orang Jawa itu kayak kalau ular welang itu kayak kalau kita ketemu ular welang itu biasanya kayak mengingatkan kita akan sesuatu, mungkin entah janji, entah apa ya. Jadi Korowelang itu artinya mengajarkan, mengingatkan kita bahwa kalau kita itu tidak penuh dengan kehati-hatian, tidak bermanfaat waktu kita gunakan, itu kita akan dimakan oleh sang kolo atau sang waktu. Sehingga tadi, kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, kemudian diikuti dengan tadi, dengan parung sari, dengan rasa syukur, maka itu semua akan menjadikan lengkap bahwa kita ingat akan waktu, tapi juga di situ kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menyenangkan diri kita atau menyenangkan siapapun karena perbuatan kita. Artinya apa? Artinya yang namanya lembah yang dipenuhi tanaman-tanaman yang berbunga itu kan sesuatu yang akan menyebabkan siapa saja orang itu kemudian secara umum pasti akan menjadi senang, akan menjadi suka, akan menjadi bahagia.
Jadi harapannya tadi, dengan kita mengingat sang waktu, bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dari tadi ya, korowelang tadi, maka nanti perbuatan-perbuatan kita itu ada manfaatnya, dan manfaat itu bisa diterima bukan hanya oleh diri kita, tapi juga oleh orang-orang di sekitar kita atau yang menerima manfaat tersebut. Nah, kemudian ini dilengkapi juga dengan yang namanya pamornya itu waswutah atau beras tumpah. Artinya aspek kerejekian. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk hal-hal yang positif tadi, seperti Parung Sari tadi, untuk hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, maka tidaklah tidak mungkin kita itu akan bisa mendapatkan rezeki yang cukup. Rezeki yang bisa mencukupi untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan tadi Parung Sari bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi inilah makna filosofi, ajaran-ajaran dari keris yang di sisi satu adalah sisinya adalah Parung Sari, sisi yang lain adalah Slewah dapurnya. Keris ini merupakan keris yang menurut hemat kami sangat langka, karena tadi dapurnya dapur Slewah atau memiliki 2 dapur yang satu dengan yang lain berkaitan erat, sehingga ini mengajarkan betul kepada kita ajaran para leluhur dahulu itu agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat juga untuk sekitar kita, untuk yang lain-lainnya di luar kita. Artinya bukan hanya jagat yang katon yang kemudian bisa menerima manfaat kita, bahkan mungkin jagat yang tidak katon pun bisa menerima manfaat kita. Contoh sederhana adalah menanam pohon, sehingga itu kemudian alam menjadi lebih kokoh gitu ya, lebih kukuh, lebih kekeh, sehingga akhirnya dari situ kemudian semua orang yang berada di sekitar situ akan menerima manfaatnya, baik dari sisi oksigennya, dari sisi airnya, dari sisi hawanya yang sejuk. Belum lagi tadi untuk pohon-pohon tertentu bisa menimbulkan air, pohon-pohon tertentu bisa menguatkan gunung, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Misalnya tadi kalau kita menanam pohon. Belum lagi hal-hal lain, misalnya kita menjaga budaya, sehingga nanti anak cucu kita itu masih tetap punya identitas sebagai sebuah bangsa. Tidak bingung sebetulnya identitas saya itu seperti apa. Identitas kami dulu para leluhur itu apa? Karena kita memelihara budaya dan kemudian kita mengajarkan kepada anak cucu kita. Itulah pelajaran atau filosofi dari apa yang kita bisa lihat dari keris berdapur Slewah kali ini dengan dapur Parung Sari dan dapur Korowelang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Terima kasih. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat Kang Gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan
kerjasama semua pihak, kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu hakku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.